Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wulandari, NIM 192121009. Di sini saya ingin sedikit menggambarkan bagaimana hubungan antara hukum dan masyarakat. Saya mengambil contoh kasus tentang kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Hukum dan masyarakat itu memiliki hubungan timbal balik, yaitu di mana ada hukum, di situ juga pasti ada masyarakat. Hukum ada untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar memiliki kesadaran hukum mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang merupakan penyimpangan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum sebagai kaidah hadir untuk mengatur pola masyarakat agar tujuan kaidah tersebut dapat terwujud dengan semestinya. Maka ada kepatuhan kepada kaidah hukum tersebut. Adanya kesadaran hukum itu menyebabkan orang bisa memisahkan antara yang sesuai dengan hukum dan yang tidak sesuai dengan hukum. Fungsi hukum sendiri adalah sebagai alat pengendali dalam kehidupan bermasyarakat dan juga untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut. Kemudian, hukum sebagai rekayasa sosial, masyarakat dalam menjalani kehidupan cenderung berubah. Kemudian, perubahan-perubahan dalam masyarakat ini diharapkan hukum mampu menjelaskan fungsinya, menyesuaikan kehidupan masyarakat pada tujuan rekayasa sosial. Nah, kemudian mengenai permasalahan lalu lintas diantaranya yaitu ada yang pertama kemacetan. Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar terutama kota yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai, ataupun juga tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan kendaraan. Kemacetan dapat disebabkan antara lain karena sarana dan prasarana lalu lintas yang masih terbatas, manajemen lalu lintas yang belum berfungsi secara optimal, dan pelayanan angkutan umum penumpang yang belum memadai, dan juga disiplin pemakai jalan yang masih rendah. Kemudian yang kedua yaitu ada pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran terhadap persyaratan administrasi dan atau pelanggaran terhadap persyaratan teknis oleh pemakai kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor disebabkan oleh manusia itu sendiri, yaitu karena kurangnya kesadaran akan peraturan berlalu lintas dan kepentingan-kepentingan manusia yang berlainan menyebabkan manusia ceroboh, lalai, bahkan kesenjangan menjadi faktor dominan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Seperti tidak membawa helm, melawan rambu lalu lintas, menerobos lampu lalu lintas, dan melewati batas marka jalan yang sudah ditentukan. Yang ketiga yaitu adanya kecelakaan. Sesuai dengan pasal 1 ayat 24 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya antara lain karena volume jalan yang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan dan petugas pengawas lalu lintas jumlahnya berkurang, serta perlengkapan lalu lintas yang belum lengkap. Nah, jadi kesadaran hukum adalah merupakan bagian dari budaya hukum di dalam mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum. Kesadaran hukum dapat diartikan juga sebagai suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau yang diharapkan. Terbentuknya kesadaran hukum masyarakat sebagai pengguna jalan pada umumnya dan khususnya kesadaran pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Antara lain yaitu mencakup sudut pengetahuan dan pemahamannya terhadap hukum serta dari sudut sikapnya terhadap hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan, khususnya pengguna kendaraan sepeda motor, sangatlah rendah. Tingkat kesadaran hukum tidak hanya dapat dilihat dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat
masyarakat pengendara sepeda motor terhadap peraturan, akan tetapi pengetahuan dan pemahaman tersebut tercermin dari perilaku masyarakat pengendara sepeda motor tersebut. Mungkin sedikit itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.